Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Penafsiran rahasia Firman Tuhan kepada seluruh alam semesta. Tambahan Bab 1. Apa yang kuminta engkau semua lakukan, bukanlah teori samar serta kosong yang kubicarakan, juga bukan hal tak terbayangkan oleh pikiran manusia atau tidak tercapai oleh daging manusia. Siapa yang mampu memiliki kesetiaan sempurna dalam rumahku? Dan siapa yang bisa mempersembahkan seluruh milik mereka dalam kerajaanku? Jika bukan karena pengungkapan kehendakku, akankah engkau semua sungguh-sungguh menuntut dirimu untuk memuaskan hatiku? Belum pernah ada orang yang memahami hatiku, dan belum pernah ada orang yang memahami kehendakku. Siapa yang pernah melihat wajahku atau mendengar suaraku? Apakah Petrus? Atau Paulus? Atau Yohanes? Atau Yakobus? Siapa yang pernah diberi pakaian olehku, dimiliki olehku, atau dipakai olehku? Meskipun kali pertama aku menjadi daging terjadi dalam keilahian, daging yang kukenakan tidak mengetahui penderitaan manusia, karena aku tidak berinkarnasi dalam sebuah bentuk, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa daging sepenuhnya mengerjakan kehendakku. Setelah keilahianku mampu melakukan apa yang akan kulakukan, dan berbicara saat aku akan berbicara dalam diri kemanusiaan yang normal, tanpa rintangan atau halangan, barulah bisa dikatakan bahwa kehendakku dikerjakan dalam daging. Karena kemanusiaanku yang normal mampu melindungi keilahianku, maka tercapailah tujuanku untuk bersikap rendah hati dan tersembunyi. Selama tahap pekerjaan dalam daging, meskipun keilahian bertindak langsung, tindakan tersebut tidak mudah untuk dilihat oleh orang yang semata-mata dikarenakan oleh kehidupan dan tindakan kemanusiaan yang biasa. Inkarnasi ini tidak dapat berpuasa selama 40 hari seperti inkarnasi pertama, tetapi bekerja dan berbicara secara normal, dan meskipun dia mengungkapkan misteri, dia sangat normal. Tidak seperti yang orang bayangkan. Suaranya tidak seperti guruh, wajahnya tidak berkilau oleh cahaya, dan langit tidak bergetar ketika dia berjalan. Jika itu yang terjadi, maka tidak akan ada hikmatku dalam hal ini, dan akan mustahil untuk mempermalukan dan mengalahkan iblis. Ketika aku menunjukkan keilahianku dari belakang perlindungan kemanusiaan normal, aku dimuliakan sepenuhnya, pekerjaan besarku tercapai, dan tidak ada kesulitan apapun. Ini karena tujuan inkarnasiku adalah terutama agar memungkinkan semua yang percaya kepadaku untuk melihat perbuatan keilahianku dalam daging dan melihat Tuhan yang nyata itu sendiri, sehingga menyingkirkan kedudukan di dalam hati orang yang ditempati oleh Tuhan yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Karena aku makan, mengenakan pakaianku sendiri, tidur, berdiam, dan bertindak seperti orang biasa, karena aku berbicara dan tertawa seperti orang biasa, dan memiliki kebutuhan orang biasa, sementara juga memiliki hakikat keilahian penuh, aku disebut
Tuhan yang nyata. Ini tidak abstrak dan mudah dipahami. Di dalamnya dapat dilihat di bagian mana letak inti pekerjaanku dan di fase kerja mana fokusku berada. Tujuan inti dari inkarnasiku adalah untuk mengungkapkan keilahianku melalui kemanusiaan normal. Tidak sulit untuk melihat bahwa pusat pekerjaanku berada di bagian kedua dalam era penghakiman. Dalam diriku tidak pernah ada kehidupan manusia, juga tidak ada jejak manusia. Kehidupan manusia tidak pernah memiliki tempat dalam diriku dan tidak pernah menekan pengungkapan keilahianku. Jadi, semakin suaraku di surga dan kehendak rohku diungkapkan, semakin iblis dapat dipermalukan, sehingga semakin mudah untuk mengerjakan kehendakku dalam kemanusiaan yang normal. Tindakan ini saja sudah menundukkan iblis. Iblis telah benar-benar dipermalukan. Meski aku tersembunyi, ini tidak menghalangi perkataan dan tindakan keilahianku. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa aku sudah menang dan telah sepenuhnya dimuliakan. Karena pekerjaanku dalam daging tanpa rintangan, dan karena Tuhan yang nyata sekarang memiliki tempat dalam hati orang dan telah bersemayam dalam hati mereka, ini sepenuhnya membuktikan bahwa iblis telah ditundukkan olehku. Dan karena iblis tidak mampu melakukan apapun lagi di antara manusia, dan karena sulit untuk menanamkan kualitas iblis dalam daging manusia, kehendakku berlanjut tanpa rintangan. Isi pekerjaanku, terutama, membuat semua orang melihat perbuatanku yang menakjubkan dan melihat wajahku yang sesungguhnya. Aku tidak berada di luar jangkauan. Aku tidak menjulang tinggi di langit, dan aku bukan tanpa bentuk dan amorf. Aku bukan tidak terlihat seperti udara, dan aku juga tidak seperti awan melayang mudah tertiup. Sebaliknya, meskipun aku hidup di antara manusia dan mengecap rasa manis, asam, pahit, dan keganasan di antara manusia, tetapi dagingku secara mendasar berbeda dengan daging manusia. Kebanyakan orang mengalami kesulitan untuk berinteraksi denganku, tetapi sebagian besar juga mendambakan interaksi denganku. Seolah-olah ada misteri besar yang tidak terselami di dalam Tuhan yang berinkarnasi. Karena pengungkapan langsung dari keilahian dan karena perlindungan dari penampakan manusia, orang menjaga jarak dariku dengan penuh hormat, percaya bahwa aku adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, tetapi juga takut akan kemegahan dan murkaku. Jadi, dalam hati, mereka ingin berbicara dengan tulus kepadaku, tetapi mereka tidak dapat melakukan seperti yang mereka inginkan. Hati mereka ingin, tetapi tidak ada kekuatan. Begitulah keadaan semua orang dalam keadaan ini. Semakin banyak orang seperti ini, semakin besar bukti pengungkapan berbagai aspek watakku, dan dengan demikian, tujuan agar orang mengenal Tuhan dapat dicapai. Namun ini bersifat sekunder. Kuncinya adalah membuat orang mengetahui perbuatanku yang menakjubkan dari perbuatan dagingku. Membuat mereka mengetahui hakikat Tuhan. Aku tidaklah abnormal dan supernatural seperti yang orang bayangkan. Sebaliknya, aku adalah Tuhan yang nyata
yang normal dalam segala hal. Kedudukan aku dalam gagasan orang pun disingkirkan, dan mereka mulai mengenalku dalam kenyataan. Barulah pada saat itu aku mengambil kedudukanku yang sebenarnya dalam pikiran orang. Di hadapan semua orang, aku bukan saja tidak pernah melakukan sesuatu yang supernatural yang selama ini dihargai oleh orang, tetapi aku juga sangat biasa dan normal. Aku sengaja tidak mengizinkan orang untuk melihat apapun dalam daging inkarnasiku yang memiliki tanda-tanda Tuhan. Namun karena firman-Ku, orang sepenuhnya ditaklukkan dan mereka tunduk pada kesaksian-Ku. Hanya dengan cara demikian, orang akhirnya mengenalku dalam daging tanpa keraguan dan atas dasar sepenuhnya percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dengan cara ini, pengenalan orang tentang diriku menjadi lebih nyata, lebih jelas, dan sepenuhnya tidak tercemar oleh perilaku baik mereka. Semua ini adalah hasil dari keilahianku yang bertindak secara langsung, memberi orang pengetahuan yang lebih besar akan keilahianku, sebab hanya keilahian yang merupakan wajah Tuhan yang sesungguhnya dan sifat yang melekat pada Tuhan. Manusia harus melihat ini. Yang kuinginkan adalah firman, perbuatan, dan tindakan yang ada dalam keilahian. Aku tidak peduli dengan firman dan tindakan dalam kemanusiaan. Tujuanku adalah hidup dan bertindak dalam keilahian. Aku tidak berharap untuk mengakar dan bertumbuh dalam kemanusiaan, dan aku tidak berharap untuk tinggal dalam kemanusiaan. Apakah engkau memahami apa yang sedang kukatakan? Meskipun aku adalah tamu dalam kemanusiaan, aku tidak menginginkan ini. Aku bertindak dalam keilahian penuh, dan hanya dengan cara inilah orang dapat memahami wajahku yang sesungguhnya dengan lebih baik.